Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryana Channel. Dan untuk video kali ini kita bahas Bitger Breeze. Jadi buat teman-teman semua yang baru gabung, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini. Dan jangan di skip videonya agar kalian gak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini. Dan pastikan kalian selalu riset secara mandiri. Dan juga disclaimer, video ini hanya sekedar informasi dan bukan ajakan untuk investasi guys. Oke, seperti biasa kita kutip dari Coin Market Cap. Dan untuk harga dari Bitger Breeze pada saat video ini dibuat di 0,0052 rupiah dan mengalami kenaikan sekitar 4,11%. Untuk posisi rankingnya di 221, dan di sini kita bisa lihat untuk market capnya itu sekitar 2 triliun rupiah dan mengalami kenaikan sekitar 4,98%. Untuk volume perdagangan per 24 jam itu makin turun ya. Dan di sini kita bisa lihat ada sekitar 14,1 miliar rupiah dan mengalami penurunan sekitar 21,21%. Dan untuk market cap secara keseluruhan itu juga mengalami penurunan ya sebenarnya, walaupun di sini terlihat kenaikan sekitar 4,98% dan value-nya cuma sekitar 5,2 triliun. Nah, di video sebelumnya itu bisa melewati 5 ya, bahkan sampai ke 10 triliun untuk market cap secara keseluruhan gitu. Namun di sini kita bisa lihat untuk transaksi ber 24 jam itu memang mengalami penurunan. Jadi teman-teman semua pastikan kalian riset secara mandiri, dan kalau misalkan kita lihat dari volume perdagangan itu menurun, kemungkinan ada yang menyimpan dan menahan si Bitger Breeze ini ya. Jadi belum ada pergerakan yang sangat signifikan dari volume perdagangan per 24 jam. Nah, nggak menutup kemungkinan dalam beberapa hari bisa juga meningkat dan bisa makin turun guys. Jadi pastikan kalian itu selalu riset secara mandiri ya. Dan untuk grafik atau chart per satu hari di Bitger Breeze itu lumayan hijau. Dan di sini kita juga senang ya kalau misalkan melihat market itu warna hijau seperti ini dan merahnya cuma sedikit lebih dominan ke warna hijau gitu ya. Oke, untuk market dari Bitger Breeze untuk tingkat kepercayaan paling tinggi itu masih dipimpin sama si KuCoin, PancakeSwap, Hobi Global, dan Gate.io dan CoinEx. Jadi si MEXC mulai menurun ya, mungkin banyak yang menyimpan dan nggak ada transaksi untuk Bitger, atau lebih kecil transaksi di MEXC daripada di KuCoin ya. Kalau di KuCoin itu kan ada fitur spot trading ya, spot trading bot. Jadi kemungkinan ada yang menyimpan di situ. Jadi setiap ada pergerakan harga itu bisa menjual dan membeli secara otomatis ya kalau di KuCoin. Nah, kalau di MEXC sebenarnya ada fitur spot grid atau perdagangan robot di spot gitu ya. Tapi kalau di MEXC harus menggunakan website. Jadi kalau misalkan di KuCoin itu sudah bisa menggunakan aplikasi, jadi lebih fleksibel gitu ya. Banyak yang menggunakan aplikasi dan mereka hanya menggunakan handphone pun juga bisa melakukan trading robot di spot perdagangan gitu ya. Nah, kalau di MEXC kan masih fiturnya masih tersedia di website saja, di aplikasi belum tersedia, dan mungkin next update dia akan menyediakan layanan itu untuk aplikasinya gitu ya. Karena kalau misalkan menggunakan aplikasi itu siapa saja bisa berdagang di mana saja dan kapanpun gitu guys. Oke, di sini kita kutip dari Bitger Breeze ya, dan untuk update weekend per tanggal 26 November 2022 di sini dikatakan bahwa PyBreeze development itu sudah selesai dan bakal dirilis dalam beberapa waktu dekat gitu ya. Nah, di sini dan ada poin yang kedua, di sini kita bisa lihat Bitger Exchange itu terlambat ya untuk launchingnya karena ada masalah di sini trading engine complication ya. Nah, mungkin masih akan diperbaiki, dan di sini untuk final testing parsenya gitu ya. Jadi buat teman-teman semua pastikan kalian itu selalu disclaimer dan juga ngecek sendirilah. Itu yang dikatakan riset secara mandiri ya. Di Bitger Breeze itu selalu update, dan ya mudah-mudahan kalau misalkan yang diupdate dari Bitger Breeze itu real gitu ya. Nah, di sini sudah terverifikasi akunnya, dan buat teman-teman semua ini tempat update yang paling bagus ya untuk kabar berita tentang Bitger gitu guys. Nah, di sini dari
AmpliSwap. Dari AmpliSwap sudah terintegrasi di LaunchDeck on BitGerChain. Jadi bisa trading menggunakan link di sini guys, sudah bisa trade ya dengan alamat websitenya bitger.appliswap.com. Dan Bitger adalah salah satu blockchain yang berhasil membangun blockchain tanpa biaya gas dan di sini sangat rendah sekali di 0,000 banyak dan satu gitu ya. Jadi bisa dikatakan ini tidak berbayar gitu ya untuk pertransaksinya gitu. Jadi di AmpliSwap Launchpad ini atau Launch ini sudah diintegrasikan di DEX-nya dengan mengintegrasikan rantai Bitger atau BitGerChain gitu guys. Oke, di sini kita kutip dari CNBC Indonesia ya, dan kabarnya untuk bursa kripto Binance itu menyiapkan dana sekitar 30 triliun demi bertahan gitu ya, atau dia itu siap mengeluarkan dana sekitar 30 triliun rupiah demi bertahan. Jadi CEO Changpeng Zhao ini dia adalah pendiri dari Binance gitu ya, dan dia itu dalam rangka memulihkan industri kripto akibat kebangkrutan yang dialami FTX. Bursa pertukaran cryptocurrency Binance berkomitmen curahkan dana pemulihan sebesar 1 miliar US dollar atau sekitar 15 triliun. Bahkan dalam postingan blognya, Binance mengatakan jumlah ini berkemungkinan meningkat menjadi 2 miliar US dollar atau sekitar 30 triliun jika diperlukan di masa depan. Jadi dana cadangan dari Binance itu enggak cuma 1 juta dolar atau 2 jutaan ya, bahkan miliaran dolar gitu ya untuk dana cadangannya. Dan mudah-mudahan dengan tindakan yang dilakukan sama si Binance, pasar kripto itu bisa pulih kembali gitu ya, nggak terpuruk. Dan kabar atau isu yang beredar si BTC bakal ke 3.000 US dollar itu nggak terjadi gitu ya. Jadi mudah-mudahan di tahun 2023 itu bisa ngepam gitu ya. Dan kabar yang katanya di tahun 2023 cryptocurrency akan terjadi kehancuran itu nggak terjadi gitu. Yang kita harapkan sih seperti itu ya. Dan dipantau dari CNBC terhadap data blockchain, stablecoin BUSD milik Binance memang menunjukkan saldo sekitar 1 miliar US dollar. Dilansir dari situs web Paxos, BUSD adalah stablecoin yang dikeluarkan oleh perusahaan infrastruktur blockchain Paxos dan disetujui serta diatur oleh Departemen Layanan Keuangan Negara bagian network. Nah, di sini CEO Binance si Changpeng Zhao dinilai muncul sebagai penyelamat untuk mengisi celah yang ditingkatkan oleh Bank Mainframe dan hadir sebagai penyelamat di pasar kripto. Dan dia memperkirakan program ini akan berlangsung sekitar 6 bulan dan menerima aplikasi dari investor untuk menyumbangkan dana tambahan. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi teman-teman semua, kita bisa tahu bahwa pasar kripto juga sekarang itu lagi terguncang sangat parah, dan mudah-mudahan ini bisa dilewati dengan baik gitu ya, dengan kita bisa bertahan. Dan nggak cuma kripto aja sih, inflasi dunia juga sedang terjadi, dan bahkan di Amerika Serikat itu yang tertinggi gitu ya, atau inflasi yang paling tinggi gitu. Dan kemarin si The Fed itu juga sudah menaikkan suku bunga, tapi itu belum terselesaikan gitu ya, dan bahkan malah terjadi inflasi yang sangat luar biasa gitu. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan kalian berkecimpung di cryptocurrency, kalian itu harus riset secara mandiri dan pastikan kalian juga menggunakan uang yang aman gitu ya. Nah, berbeda lagi dari postingan si The Block ya, theblock.co. Dia itu mengatakan bahwa Binance merilis sistem proof of reserves dimulai dengan BTC gitu ya. Dan untuk penjelasannya di sini, untuk Bitcoin, Binance telah menyediakan gambaran saldo akun dan cadangan Bitcoin bursa. Ia mengklaim memiliki 582.485 Bitcoin dalam cadangannya, dan sementara pengguna memiliki saldo bersih sekitar 575
6.742 Bitcoin, memberikan margin sekitar 6.743 Bitcoin. Itu juga menyediakan tautan bagi pengguna Binance untuk memverifikasi Bitcoin mereka sendiri di bursa. Nah, jadi buat teman-teman semua, video ini tuh hanya sekedar untuk informasi, bukan ajakan untuk investasi, dan pastikan kalian selalu riset secara mandiri. Mungkin kabar berita dari Bitgerbris dan juga kabar berita dari cryptocurrency dunia, dan cukup sekian dulu. Salam sukses, salam cuan buat kita semua. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.